Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitrul Fitriani, NIM 4022101160 dari Perbankan Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar operasional perbankan syariah. Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada syariah hukum Islam menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi. Investasi yang beretika mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatan akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat atau rahmatan lil alamin. Prinsip perbankan syariah. Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank syariah. Yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial. Islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi adalah kemitraan atau kerjasama atau mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah memiliki fungsi, yaitu 1. Sebagai penerima amanah untuk melaksanakan investasi atas dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan, atau atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah dan kebijakan investasi bank. 2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. 3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas, pembayaran dan jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Dari fungsi tersebut, maka produk bank Islam akan terdiri dari 1. Prinsip mudharabah, perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pihak dana atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana kecuali mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, maka mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlak, di mana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Mudharabah muqayyadah, di mana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dan sedang mudharib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. 2. Prinsip musyarakah, perjanjian antara pihak-pihak untuk menyetarakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa proyek. 3. Prinsip wadiah adalah titipan, di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan, dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitipan dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan, maka wadiah dibedakan menjadi 1. Wadiah yad damanah, yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana atau barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip, dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, contoh giro, tabungan, deposito. 2. Wadiah amanah, tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang atau dana yang dititipkan, contoh safe deposit box. 4.
Prinsip jual beli terdiri dari 1. Murabahah. Akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 2. Salam. Pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. 3. Istisna. Pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 5. Jasa-jasa. 1. Ijarah. Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut ijarah muntahiyah bit tamlik. Wakalah. Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kafalah. Jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau mahful anuh asil, dan penanggung dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Sarf. Transaksi jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun antara mata uang berlain sejenis dengan menyerahkan segera atau spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. 6. Prinsip kebijakan. Yang penerimaan dan penyaluran dana kebijakan dalam bentuk zakat, infak, sedekah atau zis dan lainnya, serta penyaluran qarodul hasan, yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengambilan pokok hutang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.